Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, mulai dari hari ini sampai dengan nantinya. Terus untuk teman-teman nih, bestie-bestie yang ada di sini yang ngikutin kelas ini berarti kan pada punya keinginan, pada punya ambisi untuk bisa lolos PTN tahun 2023 nanti. Lewat jalur apapun itu, lewat jalur prestasikah nantinya atau lewat jalur tes tertulis. Nah, sebelum kita memulai kelas kali ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa, memohon agar semua upaya yang kita lakukan untuk dalam rangka untuk meraih cita-cita ya, membahagiakan orang tua, dapat diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Yang Maha Kuasa. Berdoa, kita mulai. Oke, apa nih yang mau kita bahas di pertemuan kali ini? Tentunya kalau ketemu sama saya kan pasti berkaitan dengan yang hitung-hitungan nih. Oke. Yang mau kita bahas itu adalah salah satu subtes yang ada di SNBT 2023, khusus tentang pengetahuan kuantitatif dulu kali ini ya. Nanti kita akan bahas beberapa soal-soal tryout akbar yang teman-teman udah kerjain dari tanggal 21 Desember sampai dengan sampai dengan tanggal 27 Desember kemarin ya. Nah, jadi simak nih yang mau tahu pembahasannya seperti apa, jangan keluar dari kelas ini ya. Oke. Sebelum kita mulai, mungkin kita perlu tahu terlebih dahulu nih batasan-batasan materi apa sih yang masuk ke dalam kelompok pengetahuan kuantitatif ini. Soalnya yang berkaitan dengan matematika, yang berkaitan dengan hitung-hitungan, itu subtesnya nggak cuma pengetahuan kuantitatif. Ada ya di potensi kognitif. Komponen SNBT dibagi dua ya, ada potensi kognitif sama tes literasi. Di bagian kognitif ini ada penalaran umum. Nah, di bagian penalaran umum itu masuk di dalamnya ada penalaran kuantitatif. Nah, berkaitan dengan angka-angka juga. Di luar subtes penalaran umum itu ada pengetahuan kuantitatif nih. Nah, bedanya di mana? Kalau di penalaran umum tentunya operasi-operasi yang digunakan itu masih merupakan operasi-operasi matematika yang dasar-dasar aja, yang sederhana aja. Kayak penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian seperti itu ya. Mungkin ada ya pangkat-pangkatan, tapi tipis-tipis lah gitu. Nah, bedanya nanti dengan pengetahuan kuantitatif ini, dia akan menguji pemahaman dasar kita di mata pelajaran matematika dasar. Oke, jadi siap-siap nih. Pelajaran-pelajaran matematika yang udah kamu pelajari semuanya di sekolah, itu jangan sampai dilupakan, karena konsep-konsepnya akan kita gunakan di dalam pengerjaan soal-soal pengetahuan kuantitatif ini. Nah, beberapa di antara materi-materinya itu adalah yang pertama ada tentang bilangan ya. Cakupannya diantaranya mengenai teori bilangan misalnya ya, atau eksponen, bahkan sampai ke barisan dan deret, barisan aritmatika atau barisan geometri. Nah, pernah belajar itu pastinya ya. Nah, ini masuk ke dalam cakupan materi yang akan kita bahas atau yang akan teman-teman coba temukan ya nanti soal-soalnya dalam pengetahuan kuantitatif. Kemudian berikutnya ada tentang aljabar ya, maksudnya yang masuk dalam aljabar misalnya persamaan, pertidaksamaan ya, atau perbandingan. Mungkin perbandingan nggak ditemukan di pengetahuan kuantitatif, tapi mungkin ada di penalaran umum nanti. Kemudian ada berkaitan dengan persamaan garis ya, sistem persamaan linier, fungsi kuadrat, polinomial hingga matriks. Lalu yang berikutnya ada data dan ketidakpastian. Data dan ketidakpastian ini diantaranya ada materi-materi seputar himpunan, kemudian ada statistika, peluang, dan juga kaidah pencacahan. Oke. Yang berikutnya ada seputar geometri ya, seputar geometri. Yang teman-teman udah pelajari itu seputar sistem koordinat misalnya, materi vektor, bangun datar, bangun ruang, sampai ke trigonometri itu masuk juga di bagian pengetahuan kuantitatif. Berikutnya juga akan ada materi tentang kalkulus dasar. Di antaranya ada turunan, integral, sampai ke limit.
Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal-soal pengetahuan kuantitatif terutama di SNBT 2023 ini, teman-teman mesti coba kenali dulu dengan bentuk-bentuk soal yang biasa keluar. Ya, kita coba lihat ya, kita coba uraikan dulu. Bentuk-bentuk soal yang biasanya muncul di UTBK atau di SNBT. Yang pertama itu ada bentuk pilihan ganda. Sebenarnya semua soal dalam bentuk pilihan ganda sih. Cuma ya, nanti ada pilihan ganda dengan aturan-aturan khusus atau dengan perintah-perintah khusus. Jadi kalau yang saya maksudkan nomor 1 ini pilihan ganda itu adalah pilihan ganda yang pada umumnya ada soal, pokok soal, bertanya seputar pokok soal tersebut, mana jawaban yang benar, teman-teman bakalan diminta untuk memilih mana jawaban yang benar dari soal ini gitu. Kalau contoh soal yang diberikan dari BP3 ya, teman-teman bisa akses di laman simulasinya langsung di BP3 dan coba kerjakan sendiri nih, nanti akan muncul pembahasannya seperti apa. Kita nggak bahas soal ini ya, yang kita bahas nantinya adalah soal seputar tryout UTBK, tryout SNBT kemarin, tryout akbar tentunya. Nah, yang berikutnya ada soal berupa atau dalam bentuk analisis pilihan 1, 2, 3, 4. Tadi ada 4 pilihan nih. Ada satu pokok soal, ya saya bacakan soalnya. Garis dengan persamaan mana saja yang memotong garis 2x plus y sama dengan 4. Dan x plus 2y sama dengan 2 di 2 titik yang berbeda. Nanti diberikan persamaan-persamaan yang bisa jadi merupakan jawaban dari soal ini atau solusinya gitu. Yang pertama, y sama dengan min x plus 5, y sama dengan x min 2, kemudian y sama dengan 3x min 1, atau y sama dengan min 2x plus 7. Jadi bukan teman-teman diminta untuk memilih mana yang benar dari salah satu 4 pernyataan ini, tapi diminta untuk memilih mana nih yang benar. Ada 1, 2, 3 pilihannya ya, ada 1 dan 3, ada 2 dan 4, atau hanya 4 saja yang benar, atau malah semua pilihannya benar. Nah, biasanya bentuk pilihan-pilihan yang bisa dipilih itu terbatas pada pilihan-pilihan ini. Jadi 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4 saja, atau semuanya benar. Makanya muncullah trik-trik untuk mengerjakan soal ini. Misal gini ya, perhatikan kalau setiap opsi 1 itu akan selalu diikuti dengan opsi 3. Nah, di opsi A kan ada opsi 1 nih. Opsi 1 diikuti dengan opsi yang ketiga. Di B ada opsi 1 diikuti dengan opsi yang ketiga atau pernyataan yang ketiga. Di opsi yang E juga semua pilihan benar. Opsi 1 benar, maka opsi 3 juga benar. Artinya kalau kita misalnya nih mencari solusi atau mencari jawaban dari pertanyaan ini dan kita temukan bahwa pernyataan yang pertama ini bernilai benar, otomatis yang pernyataan yang ketiga itu pasti juga bernilai benar. Sebaliknya kalau pernyataan 1 salah, otomatis yang 3 juga salah. Jadi nggak usah nih, kalau kamu udah temukan nilai kebenaran dari pernyataan 1, kita nggak perlu cek nilai kebenaran dari pernyataan 3. Asalkan kita yakin kalau yang 1 itu benar atau salah. Gitu. Nah, itu salah satu mungkin hal yang perlu kita pahami supaya mengerjakan soal dalam bentuk seperti ini itu bisa lebih cepat gitu ya. Misal contoh yang lain gitu ya. Kalau 1 nih, opsi 1 ini salah. Kemudian kita ngecek opsi 2, ternyata dia juga salah. Nah, kalau opsi 1 dan 2 itu udah salah, otomatis 3 tadi salah ya. Nah, 4 itu berarti jawabannya gitu. 4 itu pasti benar. Oke, opsinya jadi D. Gitu. Dan trik-trik lain lah yang bisa kalian coba ulik sendiri dari bentuk soal seperti ini akan kalian temukan sendirinya gitu ya nanti ya, seiring dengan kalian mulai mencoba mengerjakan banyak-banyak soal ya. Makin banyak kalian latihan-latihan soal, maka akan semakin bisa menemukan pola-pola pengerjaan yang cepat. Tapi bukan pengerjaan cepat maksudnya dalam artian untuk berhitung cepatnya ya, tapi dalam artian untuk memilih opsi mana yang benar dalam bentuk soal seperti ini. Nah, berikutnya bentuk soal yang ketiga, mungkin ada bentuk soal analisis jumlah pernyataan yang benar. Hati-hati jangan terkecoh, ini
adalah salah satu bentuk soal yang baru ya. Kalau sebelumnya bentuk 1, 2, 3, dan 4 kita diminta untuk memilih apakah 1, 2, 3 atau 1, 3, 2, 4, 4 saja atau semuanya benar. Nah kali ini sama nih, ada 4 opsi, ada 4 pernyataan yang kita diminta untuk menilai atau diminta untuk menentukan nilai kebenarannya dari masing-masing pernyataan, dari masing-masing 4 pernyataan ini. Cuman kadang-kadang kita suka lupa gitu ya. Misal ya, pertanyaannya berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas. Nah, kita temukan nih, nomor 4 ini benar. Nomor 1, 2, dan 3 salah. Ternyata kita malah pilih opsi yang E gitu ya. Padahal bukan itu maksud dari pertanyaannya. Nomor 4 benar, 1, 2, 3 salah. Berarti fokus, banyak dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar. 4 itu bukan jawabannya. Jawabannya itu ada 1 pernyataan benar di antara keempat pernyataan ini. Berarti yang kita pilih itu adalah opsi yang B, yang 1 gitu. Hati-hati ya. Ini kadang kita suka terkecoh dengan hal-hal seperti ini karena mungkin ketika mengerjakan soal itu agak panik gitu ya. Atau gugup gitu. Makanya dalam mengerjakan soal itu diusahakan rileks, tenang ya. Kepala boleh panas tapi hati tetap harus dingin ya. Nah, siap-siap nantinya ya. Itu harus dilatih tuh mental-mental seperti itu. Berikutnya bentuk soal yang keempat ada analisis kecukupan butir data. Analisis kecukupan data ini maksudnya kalau saya bacakan ada bentuk soal contohnya seperti ini, diketahui segitiga ABCD dengan sudut B bernilai 30 derajat. Nah, pertanyaannya, apakah segitiga ABC siku-siku? Ini pertanyaannya ya. Masuk ke pokok soalnya sekarang. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nanti diberikan nih dua data. Dua data untuk pendukung ya untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah segitiga ABC ini siku-siku? Maka kita cek satu persatu pernyataannya. Kita cek pernyataan yang pertama. Apakah dengan data yang dilampirkan dalam pernyataan pertama ini cukup untuk menjawab pertanyaan atau nggak cukup? Atau dia butuh pernyataan yang kedua nih untuk bisa menjawab pertanyaan yang ini. Kalau pernyataan 1 itu cukup, sementara pernyataan 2 tidak cukup, ada opsinya. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan yang kedua itu tidak cukup. Pernyataan kedua maksudnya sendirian gitu ya, dia nggak cukup. Sebaliknya, kalau pernyataan 1 ternyata nggak bisa jawab pertanyaan ini, sementara data yang ada di pernyataan kedua ini cukup nih, ini doang udah cukup gitu, maka opsinya yang B. Kemudian ada opsi yang ada yang ketiga nih. Pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi salah satu dari keduanya tidak cukup. Maksudnya adalah kita butuh dua data ini nih untuk menjawab pertanyaan, untuk menentukan bahwa segitiga ABC itu siku-siku atau enggak. Gitu. Ya. Salah satunya nggak bisa, tapi harus dua-duanya. Atau yang keempat nih, opsi D. Pernyataan 1 atau pernyataan 2 saja itu udah cukup untuk menjawab pertanyaan. Maksudnya adalah kita punya data ini aja, oke kok bisa jawab segitiga ini tuh siku-siku atau enggak. Atau kita punya pernyataan 2 doang pun juga cukup, oke kok bisa ngejawab pertanyaan yang ada di sini gitu ya. Kalau dua-duanya ini nggak bisa ngejawab pertanyaan yang ada di atas, mau itu masing-masing sendirian ataupun digabung dua-duanya, maka opsinya adalah E, pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Seperti itu ya. Oh ya teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain langsung interupsi juga boleh ya, mau di kolom chat juga silahkan. Kita lanjutin dulu ya, kalau nggak ada pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ya kita lanjutin aja ya. Oke. Kemudian bentuk soal yang berikutnya nih, ada bentuk soal perbandingan dua nilai. Contohnya, ada pokok soal bilangan real X memenuhi pertidaksamaan 2X plus 1 kurang dari 4.
Ada tabel data nih. Ada dua nilai, ada nilai P dan nilai Q. P bernilai minus 2X, sementara Q bernilai 2. Pertanyaannya, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Jadi kita mesti ngecek nih, kita cari nilai X-nya berapa gitu ya dari solusi dari pertidaksamaan ini. Kemudian kita bandingkan dengan angka 2 sebagai Q gitu ya. Apakah P-nya ternyata bernilai lebih besarkah atau ternyata sebaliknya dia lebih kecil, Q yang lebih besar daripada P. Atau jangan-jangan nilainya sama atau nggak bisa nih kita jawab pertanyaan ini gitu ya. Kita nggak bisa tentuin hubungan antara P dan Q. Ada juga nih opsinya, opsi yang D. Nah kali ini pilihan jawabannya hanya ada 4 butir ya. A, B, C, D. Nggak sampai 5. Jadi kalau kita nembak probabilitasnya lebih tinggi gitu ya daripada yang pilihan jawabannya itu ada 5. Tapi kita nggak ngerjain untuk nembak kan, kita nggak UTBK untuk nembak ya, atau kita nggak ujian untuk nembak, kita ujian untuk lulus, untuk bisa lulus, berarti kita harus kerjakan dengan serius. Nah, ada lagi nggak ya selain ini? Bentuk soal yang lainnya mungkin ada ya, mungkin ada. Di luar dari bentuk-bentuk soal yang sebelumnya, mungkin ada bentuk-bentuk soal yang lain yang sebenarnya nggak juga diberikan dalam contoh soal kemarin. Ya, bisa jadi ada kayak di subtes penalaran umum tuh ada bentuk soal pilihan ganda kompleks atau pilihan ganda berjembung. Kita diminta untuk menandai mana yang benar, mana yang salah dari beberapa pernyataan berdasarkan soal. Gitu. Jadi bentuk soalnya bisa jadi nih kita bisa memilih lebih dari satu jawaban seperti itu. Tapi mau apapun bentuk soalnya ya kita harus teliti dalam membaca perintah yang terkandung dalam pokok soal. Gitu ya, teliti adalah kuncinya. Karena bentuk soal seperti menentukan berapa jumlah pernyataan benar itu bentuk yang baru tuh. Sebelumnya nggak ada ya. Kalau nggak salah itu tahun 2020 atau 2021 ya, itu baru muncul. Tiba-tiba muncul soal ditanyanya itu berapa banyak pernyataan yang benar, bukan opsinya itu 1, 2, 3, 4, bukan 1, 2, 3 benar, bukan seperti itu. Tapi nah ini adalah satu bentuk yang baru yang kalau karena baru terkadang kita terkecoh gitu. Oh ini 1 benar, 3 pasti benar, nggak gitu konsepnya ya. Oke. Kayaknya kita langsung mulai aja ya ke pembahasan soal tryout Akbar SNBT 2023. Kita mulai dari soal yang pertama. Bentuk soalnya, nah ada seperti ini ya. Perhatikan pola gambar berikut. Ada pola gambar nih, ada segitiga. Di dalamnya ada 4 angka. Ada 4 angka, ada 4 nilai bilangan. Ada 2 segitiga. Masing-masing punya 4 nilai. 2, 3, 5, di tengahnya 13. Di sini 4, 3, X di tengahnya 69. Pertanyaannya adalah nilai X yang memenuhi pola angka di atas adalah berapa? Nilai X ini berapa nih? Gitu. Nah, teman-teman mungkin ada disclaimer terlebih dahulu ya. Bentuk soal seperti ini mungkin kedepannya tidak muncul di bagian pengetahuan kuantitatif, melainkan di bagian penalaran umum. Penalaran umum di penalaran kuantitatifnya gitu ya. Aduh, ribet ya, ada penalaran kuantitatif, ada pengetahuan kuantitatif. Jadi bedanya kalau pengetahuan kuantitatif sekali lagi ini pertanyaannya terkait seputar materi matematika dasar ya. Pertanyaannya pun pertanyaan-pertanyaan kayak ujian-ujian yang kamu terima atau kamu kerjain di sekolah lah gitu lah ya intinya. Tapi nggak apa-apa kita bahas aja ya di sini ya. Kita bahas aja kan. Toh ini pun masih berkaitan dengan pengetahuan kuantitatif yang muncul di tahun-tahun sebelumnya gitu. Gimana cara menyelesaikan ini? Maka kita harus menemukan pola bilangan yang tepat. Ini bilangan itu nggak sembarang muncul ya, nggak sembarang ditaruh gitu aja, tapi ada pola tertentu. Makanya disebutkan pola, kan ada pola gambar, berarti bilangan-bilangannya itu berpola. Polanya seperti apa ya, itu yang harus kita cari. Nah, untuk menjawab ini, kita kan mencari nilai X. Maka kita harus tahu dulu pola yang ada di gambar sebelumnya. Seharusnya
pola gambar yang kiri itu mestinya sama dengan pola gambar yang ada di kanan seperti itu. Dan ketika ini ada sebenarnya apa ya? Ini dikasih tanda biru itu, terus di tengah-tengah lagi ya. Ini seharusnya bagian yang tengah-tengah itu merujuk pada hasilnya. Hasil dari mana? Hasil dari operasi bilangan-bilangan yang ada di sekelilingnya. Ini 13 ini hasil operasi dari angka 2, dari angka 3, dan juga 5 ini operasinya kayak gimana nih? Nah, kalau kita pikir-pikir, angka 13 itu bisa dapat dari mana aja? 13 itu kan bilangan prima ya. Bilangan prima. Berarti kalau dari perkalian itu 1 kali 13 gitu aja. Nah, bisa nggak nih angka-angka atau bilangan-bilangan yang ada di sekelilingnya itu membentuk pola 1 kali 13? Bisa nggak? Coba ya. 5. Ada 5 nih ya. 5 kalau dikalikan dengan 2. Oh, 5 kalau dikalikan dengan 2, 10 kan? 5 kali dengan 2, 10. Kemudian 10 ini nanti kalau dijumlahkan dengan 3 hasilnya 13. Ketemu tuh ya? Ketemu nih. 5 dikalikan dengan 2, 10. Tuh ya, 10. Dijumlah dengan 3, itu hasilnya jadi 13. Nah, kita tuliskan di sini ya. Nah, polanya seperti ini. 5 kali 2 tambah 3 sama dengan 13. Kemudian, berarti gambar yang kanan pun harusnya polanya sama ya. Berarti X gitu ya, dikalikan dengan 4. X dikalikan dengan 4. Kemudian ditambah dengan 3, itu hasilnya harus sama dengan 69, gitu ya. X kali 4 berarti 4X. Nah, 3 ini kita pindah ruaskan ke kanan, jadi 69 kurangi dengan 3. Jadi 66. 4X sama dengan 66. Itu artinya X bernilai 66 per 4. Dan 66 dibagi 4 itu hasilnya adalah 16,5. 16,5. Nah, nggak ada nih jawabannya. Jawabannya nggak ada teman-teman ya. Jadi kadang-kadang gini ya, ketika kita udah ngerjain satu soal tertentu dan kita ngerasa ini jalannya bener nih, nah, muncullah pergolakan di dalam batin. Muncul bahkan apa ya, prasangka-prasangka buruk pada si pembuat soal ini, yang buat soal nggak bener ini. Padahal bisa jadi kita yang kurang teliti. Atau dalam kasus seperti ini ya, mungkin ya polanya berlaku ya, polanya bisa berlaku aja ya. Tapi bukan ini yang dimaksudkan oleh si pembuat soal, karena jawabannya nggak ada. Mungkin ada pola lain yang dimaksudkan supaya hasilnya itu dengan pengolahan angka 5, 2, dan 3 itu masih tetap bisa punya nilai 13. Makanya kita harus cari jalan yang lain gitu. Jadi pola yang kita bikin tadi itu belum tepat atau belum sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pembuat soal ya. Terus polanya kayak gimana lagi dong kalau nggak kayak gitu ya? Kita coba cari jalan lain. 13 itu bisa jadi 8 tambah 5 bisa ya? 8 tambah 5. Ini ada angka 5 nih. Terus ini ada angka 3 dan ada 2. 5 tambah 3, 8 tuh. Tapi ini angkanya bukan 5 tapi 2. Nah gimana lagi ya? Bisa jadi 11 tambah 2 ya kan? Nah kita cari-cari tuh pola-pola seperti apa yang menghasilkan angka 13, 11. Tapi 11 tambah 2 berarti harus berkaitan dengan angka yang di sekelilingnya. Tadi ada 11 tambah 2. 2-nya udah ada nih, tinggal 11-nya. 11-nya itu kita bisa dapetin nggak nih dari angka 3 dan 5? Nggak bisa, 10 3 tadi gagal. 9 dengan 4. 9 dan 4 ada nggak? 9 dengan 4. Susah ya. 8 dengan 5. Ini ada angka 5 nih. Tinggal kita temukan nih dari angka 2 dan 3 ini gimana caranya supaya jadi angka 8. Bisa nggak? 2 tambah 3, 5. 2 kali 3, 6. Atau 3 pangkat 2, 9. 9 tambah 5, 14. Atau dibalik. 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. 8 ketemu tuh. 2 pangkat 3, bener nggak sih? 2 pangkat 3 itu kan 8. Terus kita jumlahin dengan angka di sini, jadi 5. Jumlahin dengan angka 5, jadi 13 nggak sih? Iya nggak? Jadi polanya 2 pangkat 3, kemudian dijumlahkan dengan 5. Coba kita tulis ya. 2 pangkat 3 ditambah 5, itu hasilnya 13. Berarti pola yang sebelah kanannya pun mestinya sama tuh. 4 nanti dipangkatkan dengan 3, kemudian dijumlahkan dengan X, hasilnya harus sama dengan 69.
Nah, hitung. 4 pangkat 3, 64 ya. 4 kali 4 kali 4. 64 tambah X sama dengan 69. Itu artinya X sama dengan 69 dikurangin 64. 69 kurangi 64 itu hasilnya 5. Nah, ini baru nih ketemu jawabannya. Berarti jawabannya yang tepat adalah opsi yang D gitu ya, yang nomor yang 5 ya, bilangannya 5. Oke, gitu bisa diterima ya. Mudah-mudahan mudah dicerna. Silahkan disimpan. Simpan dalam memorinya masing-masing. Biasanya nggak pada nyatet, tapi ada screenshot aja gitu. Kalau nggak di screenshot pun ini nanti videonya ada ya, di-upload. Oke, nggak ada pertanyaan. Kita lanjut kali ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Perhatikan informasi berikut. Ada nilai X dan juga ada nilai Y. X itu adalah akar dari 0,36 dikali akar 0,64 dibagi dengan akar 0,64 dikali 0,36. Sama ya, cuma ditukar doang. 0,36 dikali 0,64 dibagi dengan akar 0,64 dikali akar 0,36. Dan Y itu bernilai 1. Hubungan yang benar antara kuantitas nilai X dan Y adalah seperti apa? Apakah X itu nilainya lebih besar daripada Y? Atau X kurang dari Y? Atau X-nya malah sama dengan Y? Atau ada opsi yang lain nih, ada X tambah Y sama dengan 2? Atau malah nggak bisa ditentukan ya? Nah gimana nih? Tinggal operasikan aja ya, ini tuh sama nggak dengan 1? Atau gimana nilainya dengan 1? Nah, teman-teman perhatikan ya, banyak yang kejebak dalam artian gini. Ini seolah-olah perkalian ini dengan ini kan bernilai sama ya, karena perkalian itu sifatnya bisa dibolak-balikan ya. Mau 0,36 dikali 0,64 atau sebaliknya 0,64 dikali dengan 0,36 ya bakalan sama hasilnya gitu ya. Nah, tapi kadang kejebaknya gini. Ini tuh opsi perkalian. Terus dideretkan dengan operasi pembagian. Kadang otak kita tuh langsung, oh ini satu kesatuan, ini satu kesatuan, ini nilainya sama gitu ya. Ini sama dibagi, berarti satu nilai yang sama dibagi gitu ya. Maka nilainya bakalan jadi sama dengan 1 gitu. Oh, jawabannya nggak ketemu nih X sama dengan Y. Enggak gitu ya. Enggak gitu dari mana? Ya. Nilai 0,36 diakarkan ya, dikali dengan akar 0,64 dibagi 0,64 akar 0,64 dikali dengan akar 0,36 itu enggak sama dengan bentuk ini. Itu enggak sama. Kenapa enggak sama? Ini enggak ada tanda kurung. Enggak ada tanda kurung gitu ya. Berarti karena enggak ada tanda kurung, operasi perkalian dan pembagian itu kan statusnya dia sejajar ya. Maksudnya kalau ada yang didahulukan perkalian, antara perkalian dengan pembagian, maka kita kerjakan sesuai urutan. Itu perkalian dan pembagian itu dikerjakan sesuai urutan. Kalau nggak ada tanda kurungnya, beda dengan tambah dengan kali gitu ya, maka kita harus dahulukan perkalian gitu ya. Nah kalau ini enggak, perkalian dan pembagian dikerjakan sesuai urutan. Artinya kita kerjakan dulu akar 0,36 dikali dengan akar 0,64, baru kemudian dibagi akar 0,64, terus dikali dengan akar 0,36. Kalau kita urutkan jadi seperti ini ya. Kita kalikan dulu angka di atas ini. Nah, baru boleh dibagi kan? Ini dikalikan dulu, kemudian dibagi. Nah, ini belakangan, perkalian ini belakangan. Jadi bukan ini ditaruh ke bawah. Enggak, ini perkalian ini nanti ditaruh belakangan. Gitu. Nah, kalau kayak gini nanti kita akan dapati ada akar 0,64, kemudian di bagian penyebutnya juga ada akar 0,64. Ini kan habis ya sama nilainya. Atau dibagi hasilnya jadi 1. Berarti kita akan dapetin sisanya adalah X sama dengan akar 0,36 dikali dengan akar 0,36 atau akar 0,36 kuadrat. Ya hilang ya, bentuk akar kuadratnya itu jadi hilang. Maka jawaban yang tepat itu adalah 0,36. Dan jadinya nilai 0,36 ini kan lebih kecil daripada 1 ya. Nah, si nilai 0,36 ini diwakili oleh X. X adalah 0,36 dan nilainya lebih kecil daripada 1, berarti lebih kecil daripada nilai Y. Nah, jadi hati-hati ya, teliti dalam mengerjakan
soal, jangan lupakan konsep-konsep matematika yang udah kalian semua dapetin di kelas. Oke, hati-hati jangan kejebak lagi ya. Oke. Lanjut ya. Kita lanjutkan. Soal berikutnya nomor 3. Fatah akan pergi berlibur ke Malang. Ia berangkat dari Surabaya pada pukul 9 menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam. Pada saat yang sama, berarti maksudnya adalah ketika Fatah berangkat, nah ini saat yang sama nih. Andi yang berada di Malang berangkat ke Surabaya menggunakan sepeda motor berkecepatan 30 km per jam. Jika jarak antara Surabaya dan Malang adalah 140 km, maka Fatah dan Andi akan berpapasan pada jarak mana nih? 60 km dari titik keberangkatan Fatah kah? Atau 60 km dari titik keberangkatan Andi kah? Atau 70 km dari Fatah, 70 km dari Andi? Atau 80 km dari titik keberangkatannya Andi? Oke teman-teman, sebelum ngebahas soal ini, saya akan coba berikan satu konsep terlebih dahulu ya, tentang kecepatan. Nah, kalau teman-teman yang latar belakangnya dari sains ya, dari saintek, dari IPA, terutama atau khususnya di pelajaran fisika itu ada dua istilah yang berbeda antara kecepatan dengan kelajuan, ya enggak? Ya. Kecepatan itu didefinisikan sebagai nilai perpindahan. Pindahnya berapa tuh? Pindahnya berapa meter per waktu. Makanya diberikan satuannya dalam meter per sekon, dalam CSI ya. Meter per sekon. Sementara kelajuan itu didefinisikan sebagai nilai jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuhnya. Nilai jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuhnya. Ini dua hal yang berbeda sebenarnya kalau di pelajaran fisika. Ada kecepatan, ada kelajuan. Terus ini kan bedanya di sini ya, di antara perpindahan dengan jarak tempuh. Gimana cara ngebedainnya? Nah, ngebedainnya gini. Anggaplah kamu nih ya berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Dari rumah menuju ke sekolah. Pasti nggak lurus kan jalannya ya. Jalannya itu nggak lurus, nggak mungkin lah. Atau mungkin aja kalau sekolahnya dekat tinggal lurus. Tapi rata-rata kebanyakan dari kita, dari satu tempat ke tempat yang lain itu nggak melulu menempuh lintasan yang lurus. Nah mungkin dia berbelok-belok dari rumah, misalnya kita harus ke arah selatan dulu, kemudian belok ke arah timur, nanti belok lagi ke utara, belok lagi ke barat, belok ke utara, terus akhirnya nanti nyampe gitu ya. Nah, beda antara perpindahan dan jarak tempuh itu di sini. Garis-garis yang warna ungu ini di sini ya, garis langsung dari tempat asal ke tempat tujuan, diukur nih berapa jaraknya, itu namanya perpindahan. Dia pindah dari sini ke sini, pindah gitu ya, intinya gitu. Tapi kalau jarak tempuh itu adalah total panjang lintasan yang ditempuh dari satu tempat ke tempat tujuannya. Jadi misal ini ke selatan dulu nih 10 kilo, terus ke timur 15 kilo, ke utara 5 kilo, nanti belok lagi, dan seterusnya. Ini dijumlahin semua, 10 tambah 15 tambah sekian, nanti artinya nilai dari jarak tempuh itu bisa jadi lebih panjang daripada nilai perpindahannya, bisa jadi lebih besar daripada nilai perpindahannya. Tapi nggak mungkin nilai perpindahan itu lebih panjang sebaliknya gitu ya, nggak mungkin nilai perpindahan, karena perpindahan itu garis terpendek. Jarak tempuh bakalan sama dengan perpindahan itu kalau lintasannya memang lurus gitu. Kalau kita jalan dari rumah ke sekolah emang lurus gitu, maka perpindahan dengan jarak tempuh itu ya udah sama aja. Gitu. Nah, konsep ini perlu saya sampaikan terlebih dahulu ya, karena barangkali di antara teman-teman semua di sini ada yang anaknya itu fisika banget ya, mengkritisi ini kecepatan nih. Nah, kecepatan berarti lintasannya kayak gimana nih? Dikritisi, diperdebatkan. Nah, kita nggak sampai ke situ ya, makanya kita untuk mengerjakan soal ini kita pakai beberapa asumsi. Asumsi yang pertama itu adalah nilai kecepatan yang dimaksud itu adalah bukan
nilai bukan perpindahannya tapi jarak tempuhnya. Jadi nggak peduli pada bentuk lintasannya seperti apa gitu. Ya. Makanya yang dimaksud itu adalah jarak tempuhnya, ya, bukan perpindahannya. Nah, atau kita pakai asumsi yang lain deh. Ya udah anggap aja dari Malang ke mana itu tadi? Dari Malang ke Surabaya ya. Dari Malang ke Surabaya itu anggap aja ya lurus-lurus aja gitu ya. Kan karena lurus gitu ya, utara selatan kan ya sebenarnya. Malang Surabaya itu utara selatan. Kita anggap aja asumsinya lurus gitu. Jadi nggak belok-belok jalanannya. Nah, kemudian asumsi yang berikutnya adalah kita gunakan anggapan bahwa kecepatannya itu bernilai konstan. Jadi Fatah, mau itu Fatah, mau itu Andi, dia jalan, ya udah Fatah jalan 40 km per jam dari start sampai ke finish, ya. Sampai finishnya di Surabaya itu, ya udah segitu-gitu aja gitu kecepatannya. Sebaliknya juga nanti Andi jalan berapa? 30 km per jam itu dengan kecepatan yang konstan, nilainya sama terus. Nah, ini asumsi yang bakal kita pakai. Nah, persamaan yang akan kita gunakan, kita dari definisi ini ya, kita bisa tuangkan dalam bentuk persamaan matematika. Kita notasikan sebagai V sama dengan D per T. V itu kecepatan dari kata velocity. D untuk jarak tempuhnya dari kata distance. Kita pakai bahasa Inggris ya. Kemudian T itu untuk waktu, notasi untuk waktu atau dalam bahasa Inggrisnya berarti time. Nah, gitu. V sama dengan D per T. Kecepatan sama dengan jarak tempuh per waktu. Ini persamaan yang bakalan kita pakai. Nah, kita ke pokok soal sekarang ya. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari menggambarkan ilustrasinya terlebih dahulu ya. Dari Surabaya kemudian ke Malang. Dari Surabaya ke Malang. Fatah berlibur ke Malang dari Surabaya. Kemudian sebaliknya pada saat yang sama ada Andi dari Malang pengen ke Surabaya. Nah, antara Malang dengan Surabaya itu terpisah sejauh 140 km. Nah, tadi ada data Fatah kita notasikan kecepatannya sebagai VF. VF nilainya 40, ini dalam satuan kilometer per jam. Kemudian Andi kita tuliskan 30 km per jam, berarti ke arah sebaliknya ya. Nah, kemudian pertanyaannya itu adalah Fatah dan Andi akan berpapasan pada jarak berapa? Maka suatu saat karena mereka berangkat bareng nih, suatu saat anggap aja jalanannya sama ya dan lurus lintasannya, mereka akan ketemu di suatu titik di antara Surabaya dan Malang. Anggap aja titik temunya di sini. Nah, pertanyaannya jaraknya itu berapa? Titik temunya itu di mana? Kalau diukur dari posisinya Fatah atau dari posisinya Andi itu seperti apa gitu? Itu pertanyaannya. Nah, perhatikan teman-teman. Ketika mereka berpapasan, ketika mereka bertemu di satu titik tertentu, maka kita bisa anggap dari titik asalnya, Fatah itu udah berjalan atau udah menempuh jarak sejauh, kita anggap aja DF. Sementara ada Andi. Andi ketika bertemu dengan Fatah, itu ternyata udah menempuh jarak sejauh DA. DA ini, jangan kita buat, jangan kita bikin variabel baru, kita gantikan aja dengan diwakilkan dengan DF. Ini kan udah ada nih jarak Surabaya ke Malang, ini 140 km. Kalau segini itu DF, berarti sisanya 140 dikurangi dengan DF. Nah, berarti pertanyaannya itu adalah DF atau DA kan? Pertanyaannya berapa DF atau berapa DA? Kita cocokkan nanti dengan opsi yang ada. Nah, kita coba uraikan dari persamaan di sini. V sama dengan D per T, berarti D itu sama dengan V kali T. Gitu ya? Paham ya? Dikali silang. Nah, kalau DF berarti VF dikali TF. Nah, sementara itu DA itu berarti VA dikali TA. Masih dari persamaan yang sama. Terus kalau kita coba uraikan lagi, VF itu kan 40. Berarti DF sama dengan 40 dikali TF. Atau berarti TF sama dengan DF per 40 gitu ya. TF sama dengan DF per 40 dari sini. Kemudian, DA ini kita ganti dengan 140 min DF. 140 dikurangin DF sama dengan VA dikali TA. Nah, terus 140 dikurangin DF, VA-nya udah ada datanya 30, kita gantikan 30 TA. Lihat nih, pada saat yang sama itu artinya apa sih? Mereka berjalan bersama-sama. Artinya gini, ketika bertemu, Fatah dengan Andi itu udah
menempuh waktu yang sama gitu ya. Maksudnya udah berjalan dalam rentang waktu yang sama. Ini kan bareng nih. Kalau Fatah udah jalan anggap aja 30 menit, berarti Andi juga udah jalan 30 menit. Berarti kita anggap waktunya keduanya sama. TF dengan TA itu nilainya sama. TF itu maksudnya waktu tempuhnya Fatah, TA waktu tempuhnya Andi. Itu artinya nilai ini, si DF per 40 itu juga sama aja dengan nilai TA, kan gitu ya. Sama aja dengan nilai TA. Nah, kalau gitu, nilai TA yang ada di sini kita bisa substitusikan dengan nilai DF per 40, kan gitu. Kita coba substitusi si nilai TA itu ke persamaan yang ada di sini. Artinya 140 dikurangin DF sama dengan 30 dikali, ini kita ganti dengan DF per 40. Ini 30 per 40 jadi 3 per 4 ya. 140 min DF sama dengan 3 per 4 DF. Nah, kemudian kita kumpulkan DF-nya ke ruas kanan gitu ya. Jadi 140 sama dengan 3 per 4 DF ditambah dengan DF. 3 per 4 ditambah 4 per 4. Jadi 7 per 4 DF. Oh, kalau gitu berarti DF-nya itu sama dengan 140 dikali 4 per 7 gitu ya. Hasilnya adalah 80 km. Nah, ada nggak nih jawabannya? Ini seolah ada ya. Kita gatal pengen jawab E ya. Tapi perhatian ya. Hati-hati dalam menjawabnya. DF, apa sih yang dimaksud dengan DF? DF itu adalah jarak yang ditempuh oleh F. F itu siapa tadi? Fatah. Berarti yang dari sini ke sini gitu ya. Artinya titik temunya itu adalah 80 km kalau diukur dari acuannya si titik asal dari Fatah gitu. Bukan Andi. Nah, ini opsi benar angkanya 80 km, tapi dari si Andi bukan dari Fatah. Nah, kalau diukur dari Andi gimana dong? Kalau diukur dari Andi kan kita punya ini tadi 140 tuh ya. DA itu nilainya 140 dikurangin DF dikurangin dengan 80 km. 140 dikurangi sama 80 berapa tuh? 60 ya? 60 berarti kalau diukur dari Andi itu jaraknya adalah 60 km. Maka kita pilih opsi yang B yang tepat gitu. Seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Udah mulai panas ya? Udah mulai panas? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Ini bentuknya sama ya, bentuknya sama. Hanya pokok pertanyaannya itu berbeda. Fatah akan pergi berlibur ke Malang, dia berangkat dari Surabaya. Dari Surabaya pada pukul 9 menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, kalau tadi kan barengan tuh ya. Sementara soal yang di sini itu Andi baru berangkatnya pada pukul 9.30. Pada pukul 9.30 dia berangkat dari Malang ke Surabaya menggunakan sepeda motor. Nah, kecepatannya pun berbeda. Sebelumnya menggunakan angka berapa? 30 ya. 30, sekarang pakai angka 50. Jika jarak antara Surabaya dan Malang masih sama nih, 140 km, maka Fatah dan Andi akan berpapasan pada pukul berapa? Nah, kalau kita mau ilustrasikan lagi, tadi sama ya, dari Surabaya ke Malang ada Fatah dan juga Andi. Nanti berangkat masing-masing dengan kecepatan 40 dan juga 50 dalam satuan kilometer per jam. Nah, kita pakai konsep sebelumnya juga ya, titik temunya di antara Surabaya dan Malang. Maka ketika bertemu itu nanti Fatah akan menempuh jarak ya, menempuh lintasan sejauh DF dan Andi akan menempuh lintasan sejauh DA atau 140 dikurangi dengan DF. Nah, kemudian kita uraikan DF itu sama kayak tadi persamaannya, kayak sebelumnya. DF sama dengan VF dikali TF atau sama dengan 40 dikali TF. Nah, sedangkan DA itu adalah VA dikali TA dan kita bisa ganti DA itu dengan 140 dikurangi dengan DF. Nah, beda dengan sebelumnya kalau TF itu nilainya sama dengan TA, sekarang mereka jalannya nggak bareng nih. Jalannya nggak bareng. Fatah itu jalan jam 9, sementara Andi itu jalan 30 menit kemudian. Artinya Andi terlambat 30 menit atau terlambat setengah jam. Kita gunakan satuan jam ya, karena kita setarakan dengan kecepatannya. Kecepatannya kan dalam satuan kilometer per jam. Waktunya dalam jam berarti
variabel waktu yang lainnya pun harus kita setarakan, harus dalam bentuk jam. Maka saya tuliskan gini, TA itu sama dengan, TA itu waktu tempuh Andi, sama dengan TF, waktu tempuh Fatah dikurangi setengah jam. Maksudnya apa? Gini misalnya, kalau Andi, maksudnya kalau Fatah udah jalan sejam, maka Andi itu baru jalan setengah jam, kan gitu ya. Fatah udah jalan 2 jam, berarti Andi itu baru jalan sejam setengah, karena dia terlambat setengah jam. Maka saya tuliskan kayak gini, TA sama dengan TF min 0,5 jam. Nah, maka kita bisa masukkan nilai TA itu ke sini. 140 min DF sama dengan VA-nya kita ganti dengan angka 50, dikalikan dengan TF dikurangi 0,5. Nah, atau 140 dikurangi DF sama dengan 50 TF dikurangi 25 ya. 50 kali 2, 0,5 itu 25. Nah, terus kita coba masukkan DF ini dengan angka 40 kali TF. 140 dikurangi 40 kali TF, substitusi dari sini ya, sama dengan 50 TF dikurangi dengan 25. Nah, kita udah dapetin waktu di sini. Ada satu variabel waktu dari persamaan ini. Kita kumpulkan aja ya. 140 ditambah dengan 25. Nah, waktunya kita kumpulkan di ruas kanan. 50 TF ditambah dengan 40 TF. 140 ditambah 25 itu jadi 165. 50 TF ditambah 40 TF jadi 90 TF. Atau TF itu jadi sama dengan 165 per 90 dalam satuan jam ya, ini hati-hati. Ini waktu dalam satuan jam. Kalau kita mau konversi ke dalam satuan menit, berarti ya udah kali dengan 60. 165 dibagi 90 kali 60 menit. Jadinya 110 menit. Jadi 110 menit ya. Apa ini 110 menit? 110 menit ini adalah waktu yang diperlukan oleh Fatah. F ya, Fatah berarti. Waktu diperlukan oleh Fatah sampai akhirnya dia bisa berpapasan atau bertemu dengan Andi. Jadi 110 menit dari sejak Fatah itu mulai berangkat. Dari jam 9 berarti 110 menit dari jam 9. Kita tambahin aja. Jam 9 ditambah dengan 110 menit. 110 menit itu kan 1 jam lewat 50 menit ya. Sejam 50 menit berarti jam 9 tambah sejam 50 menit, itu jawabannya berarti yang A ya. Yang 10.50 gitu. Nah. Ada yang bingung? Mudah-mudahan bisa terima ya. Atau kita bisa kerjakan ini dengan lincah sebenarnya gini ya. Apa sih arti dari 40 km per jam? 40 km per jam itu artinya, ini kan punyanya Fatah nih. Setiap sejam, Fatah akan maju sejauh 40 km. Kalau Andi ini berangkatnya telat, 30 menit, setengah jam gitu ya. Nah, setengah jam ini berarti Fatah udah jalan berapa jauh? Kalau sejam itu dia akan jalan 40 km, berarti setengah jam dia setengahnya dong, 20 km. Maka jarak antara Fatah dengan Andi itu akan berkurang dari asalnya 140 km tuh ya. Berkurang 20 km, jadi tinggal 120 km. Nah, dari situ kita bisa pakai aturan sebelumnya atau juga langsung aja lah dari persamaan ini nih, D sama dengan V kali T. Kita kan nyari T sama dengan D per F. Nah, tapi D per V maksudnya. Tapi V yang dimaksud ini adalah jumlah dari dua kecepatan ini. Kenapa dijumlahin? Karena mereka bergerak berlawanan. Jadi seolah-olah gini, kalau Fatah melihat Andi, dia kan menghampiri dia ya. Maka kecepatan yang dilihat oleh Fatah itu enggak 50 loh. Kecepatan yang dilihat oleh Fatah itu 40 tambah 50 jadi 90. Jadinya Fatah melihat Andi bergerak mendekati dia dengan kecepatan 90 km per jam, begitu juga sebaliknya. Andi akan melihat Fatah bergerak mendekati dia dengan kecepatan yang sama 90 km per jam. Itu dari perspektif gerak relatif gitu ya. Malah tambah bingung, ya udahlah ya, ini aja. Kita lanjutin ya. Soal berikutnya. Nomor 5. Jika nilai dari akar 7 pangkat 3x sama dengan y dengan x bernilai positif, manakah di antara pilihan berikut yang nilainya setara dengan 49 y pangkat
4. Oke, ini bentuk akar kuadrat ya. Nah, teman-teman ingat bahwa akar kuadrat itu, misal bentuk akar A seperti ini, bisa dituliskan juga sebagai A pangkat 1/2, A pangkat setengah gitu ya. Artinya, kalau kita punya Y misalnya, Y sama dengan akar dari 7 pangkat 3X, berarti kita juga bisa tuliskan sebagai 7 pangkat 3X/2. Ini kan diakarin, berarti dikaliin setengah ke situ ke depannya, ke bagian pangkat si 3X ini, gitu ya. Nah, yang ditanyakan itu adalah 49Y pangkat 4. 49Y pangkat 4. Itu artinya kita ganti nilai Y yang ada di sini dengan 7 pangkat 3X/2 gitu ya. Nanti baru dipangkatin lagi dengan 4. Nah, ingat ya, kalau kita punya aturannya seperti ini. Kalau kita punya dua bilangan berpangkat, dua eksponen gitu ya, dengan basis yang sama, tapi eksponennya berbeda, tapi pangkatnya berbeda, ada M dan N, kemudian saling dikalikan satu sama lain, maka itu hasilnya jadi bilangan dengan basis yang sama, pangkat, nah, pangkatnya itu tinggal kamu jumlahin aja, itu kalau perkalian. Sementara kalau pembagian, nanti ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Basisnya sama-sama A. M sama N-nya diapain? M sama N-nya nanti tinggal diselisihkan. Jadi A pangkat M kurang N. Tapi kalau ketemu pangkat, terus ketemu lagi dengan pangkat. Pangkat dipangkatin. Ada A pangkat M dipangkatin lagi dengan N. Maka si pangkatnya antara M dengan N ini akan dikalikan ya. Kamu kerjakan dengan cara perkalian. Nah, ini kamu dapati di sini. 7 pangkat 3X/2 dipangkatin lagi dengan 4. Maka 3X/2 ini harus dikalikan dengan 4 ya. Ini 4 bagi 2 kan 2 ya. 2 kali 3 jadi 6. Ini hasilnya jadi 49Y pangkat 4 itu adalah 49 dikali 7 pangkat 3X/2 kali 4 atau 7 pangkat ini 6X ya. Nah, si 49 ini bisa juga kamu ubah jadi 7 kuadrat. Ini kan bilangan kuadratnya 7. 7 kuadrat nanti dikalikan dengan 7 pangkat 6X. Nah, ketemu juga dengan aturan ini. A pangkat M dikali A pangkat N. Berarti tinggal jumlahin aja si pangkatnya 2 tambah 6X. Itu jadi 2 tambah 6X. Gitu ya, 7 pangkat 2 tambah 6X. Atau 6X plus 2 ada ya jawabannya yang C gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ada soal seperti ini ya. Soal fungsi turunan fungsi aljabar. Jika diberikan fungsi f dan g yang didefinisikan sebagai berikut. Ada gx tambah 1 sama dengan f 2x pangkat 3 dikurangi 4x dengan g aksen 1 nilainya itu sama dengan 1 dan g aksen 0 itu nilainya sama dengan 1. Itu sama ya. Maka nilai dari f aksen 0 ditambah dengan f2 adalah seperti apa? Oke. Kita recall lagi materi tentang turunan ya. Ini G aksen, F aksen itu berarti maksudnya adalah turunan ya, turunan dari fungsinya. Nah, turunan itu saya jabarkan aja konsep sederhananya. Kalau misalnya kamu nih punya fungsi X pangkat M ditambah BX pangkat N, kemudian kamu turunkan, itu dinotasikan sebagai F aksen X. Nah, turunan itu maksudnya adalah si pangkat yang ada di awal sini, awal pangkat sebelumnya. Nanti kamu kalikan ke koefisien di depan. Ini M dikalikan ke depan, jadi A dikali M atau M dikali A gitu ya. Kemudian pangkat yang sekarang itu dikurangi dengan 1 dari sebelumnya. M kurang 1, ini turunan namanya. Kalau di BX pangkat N berarti N-nya kita kaliin ke koefisien depan. Ya. Kemudian pangkat yang baru hasil turunan ini adalah pangkat sebelumnya dikurangin 1. Gitu. Nah, makanya kalau kita misal ya, nah, ini ada satu bentuk yang akan kita pakai dalam soal ini. Ada X plus 1 dan juga ada 2X pangkat 3 min 4X. Nah, misal kita definisikan sebagai P ya. X plus 1 itu adalah P. Maka kalau kita mau cari turunan dari X plus 1 ini, turunan dari P, gitu ya. Coba perhatikan. X ini kan sebenarnya adalah X pangkat 1. X pangkat 1. Nah, 1 ini sebenarnya adalah 1 kali X pangkat 0. Karena X pangkat 0 itu kan nilainya 1. Ya. Maka kalau kita turunkan, ingat,
pangkat yang lama kita kaliin ke depan, gitu ya. Kemudian pangkat yang sekarang itu dikurangin 1 dari sebelumnya. Ini 1 kurang 1 kan 0, jadi X pangkat 0. Ini 1 kaliin ke depan, 1 dikali X pangkat 0 jadinya. 1 dikali X pangkat 0 itu jadinya adalah ya 1 gitu. Ya udah 1, turunan dari X adalah 1. Sementara turunan dari 1 ini kan 1 kali X pangkat 0. 0-nya kaliin ke depan. Jadi 0 ya udah habis, mau dikalikan berapapun hasilnya 0. Jadi udah, ini nggak ada turunannya, 0. Nah, bentuk yang lain misalnya ini, 2X pangkat 3 dikurangi 4X. Kalau mau kita turunkan, udah bisa ya. Jadi tinggal kamu kali ini, 3 kali 2, jadi hasilnya 6. Nah, pangkat yang sekarang jadi 3 kurang 1, jadi 2. 6X kuadrat dikurangi dengan, ini X, ini kan X pangkat 1. Satunya kaliin ke depan, nah sekarang X-nya, X pangkat 1 dikurangi 1 jadi X pangkat 0. Atau tinggal nyisain bilangan 4-nya doang. Gitu. Ini turunannya P, X per 1 turunnya jadi 1, sementara Q, 2X pangkat 3 min 4X turunannya jadi 6X kuadrat min 4. Nah, kita akan mulai langsung ke bagian pokok soalnya ya. Disebutkan bahwa Gx plus 1 sama dengan F 2X pangkat 3 min 4X. Nah, dengan aturan rantai, nanti coba pelajari lagi dengan aturan rantai ya. Aturan rantai, ini kita coba turunkan kedua ruas di sini, kedua persamaan di sini. Kalau diturunkan, aturannya seperti ini. Bentuk fungsi dengan domain yang di dalamnya itu nggak dalam bentuk X ya, tapi dalam persamaan yang lain gitu ya. Maka cara penurunannya adalah persamaan di dalam sini kita turunkan, kemudian hasil turunannya dikalikan ke koefisien di depan, baru dikalikan dengan turunan dari fungsi G aksen X plus 1-nya gitu. Paham ya? Aturan rantainya seperti itu. Nah, kita coba untuk yang di sini ya. F 2X pangkat 3 min 4X. Kalau kita turunkan, maka kita turunkan terlebih dahulu domainnya. 2X pangkat 3 min 4X tadi kita udah dapetin turunannya yaitu 6 kali X kuadrat dikurangi 4 ya. Itu dikalikan ke depan. Nah, kemudian baru dikali dengan turunan dari fungsi F aksen F 2X pangkat 3 min 4X. Gitu. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapakah berapakah F aksen 0 ditambah dengan F aksen 2. Data pendukungnya adalah G aksen 1 nilainya 1. Sementara G aksen 0 nilainya 1. Nah, kita harus manfaatkan dua data ini. Kita coba dari G aksen 1 sama dengan 1 dulu ya. Dari itu. G aksen 1 sama dengan 1. Kita punya G aksen X plus 1. Nilainya adalah ini. Nilainya ini. G aksen 1 itu kalau kita mau substitusikan ke sini, itu artinya coba buat X plus 1 itu gimana caranya supaya hasilnya sama dengan 1. X tambah 1 itu harus sama dengan 1. Supaya bentuknya kita bisa taruh ke sini gitu. Kalau X tambah 1 nilainya sama dengan 1, berarti X-nya berapa? X-nya ya 0 ya. X-nya 0. Maka nilai ini berlaku, nilai 1 ini berlaku ketika fungsi ini itu diberikan nilai X sama dengan 0. Kita coba masukin ya. G aksen 1 sama dengan, kan ini ya. 6 dikali, nah nilai X-nya kita gantikan dengan angka 0. 6 kali 0 kuadrat dikurangi 4 dikali F aksen 2 kali 0 kuadrat dikurangi dengan 4 kali 0. Seperti itu ya. Nah, nilai ini tadi kan berapa? 1 ya. 1 sama dengan, kita coba masukin 6 kali 0 kuadrat kan 0. 0 kurangi 4 jadi min 4. Min 4. Kemudian F aksen 2 kali 0, 0 dikurangi 4 kali 0, 0. Jadi F aksen 0. 1 sama dengan min 4 kali F aksen 0. Yang salah satu yang diminta adalah F aksen 0 ya. Kita dapat nih. Berarti F aksen 0 itu sama dengan 1 dibagi min 4 atau min 1 per 4. Nah, kita dapat nih 1 nih. Tinggal kita cari F aksen 2-nya ya. Kita cari F aksen 2. Nah, barangkali data yang ada di sini tuh bisa kepake nih. Kita bisa langsung dapetin. G aksen 0 nilainya sama dengan 1. Nah, sama dengan sebelumnya, kita buat supaya X plus 1 itu berapa sih? Supaya nilai X-nya, supaya nilai X plus 1 itu sama dengan 0, X-nya itu harus berapa? X tambah 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0 min 1 ya. 0 min 1 atau X sama dengan min 1. X sama dengan min 1. Kita dapetin, nah kita masukkan ke persamaan ini. Berarti G aksen 0 sama dengan 6 kali, nah kita masukin min 1 kuadrat dikurangi 4 dikali F aksen 2 kali min 1 pangkat 3 dikurangi 4 kali X-nya ganti dengan min 1. Seperti itu. Nah, kita olah G aksen 0 itu 1, kemudian 6
min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat, min 1 kalau dikuadratin kan jadinya positif 1. 6 kali 1 dikurangin 4. Jadi 2 dikali f aksen 2 kali min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 jadi min 1. Min 1 kali 2 min 2. Kemudian min 4 kali min 1 itu 4. 4 kurang 2 hasilnya 2. Jadi di dalam kurung ini hasilnya adalah 2. Oke, kita dapat nih f aksen 2. Ya, mulai ada titik terang ya. Ada f aksen 0, ada f aksen 2. Berarti f aksen 2-nya itu sama dengan setengah gitu. Sama dengan setengah. Tinggal kita jumlahkan ya, karena yang diminta adalah f aksen 0 ditambah dengan f aksen 2. F aksen 0 ditambah dengan F aksen 2 sama dengan minus 1/4 ditambah dengan 1/2 ya. Min 1/4 tambah setengah, atau ini tuh 2/4 ya. 2/4 dikurangi 1/4 hasilnya jadi 1/4. Itu jawabannya ada ya, ketemu jawabannya yang B di situ. Oke. Kita lanjut kali ya. Soal berikutnya nomor 7, ada soal seperti ini. Saya gambarkan lebih besar ya di sini. Perhatikan gambar berikut. Ada bangun dengan 4 sisi. A, B, C, D, segi 4. Ada sudut di sini 38 derajat. Kemudian diminta berapa nilai sudut dari X ini nih, berapa nih? X ini berapa nih nilainya? Oke. Kita perhatikan dulu. Ada garis AC, garis AB, garis BC, kemudian garis CD. Itu nilainya sama semua nih, sama panjang. Ya. Berarti kalau kita lihat segitiga ABC di sini, ini kita bisa kita katakan ini adalah segitiga sama sisi gitu ya. Segitiga sama sisi itu berarti sudut-sudut yang ada di dalam segitiga tersebut masing-masing adalah 60 derajat gitu ya. 60 derajat. Nah, tujuan kita adalah mencari nilai X. Kita coba kerjakan. A, B, C. Kemudian perhatikan segitiga B, C, D di sini. Kita boleh sebut ini adalah segitiga sama kaki, ya enggak? Ini segitiga sama kaki kan? Walaupun ini entah berapa ya, tapi ini nilai DC sama dengan BC. Kalau kita coba buat ulang di sini. Ada sudut BCD. BCD itu kan berarti 60 derajat ditambah 38 derajat atau 98 derajat. Segitiga sama kaki itu berarti sudut-sudut yang ada di bagian kaki-kakinya pasti bernilai sama. Dan ingat, kalau yang namanya segitiga, total keseluruhan jumlah sudut di dalamnya itu harus sama dengan 180 derajat gitu ya. Artinya sudut DBC dengan sudut BDC di sini itu nilainya sama. Nilainya berapa? Ya udah, selisihkan aja, totalnya 180 dikurangi 98 dibagi 2 gitu kan. Bagi 2 karena nilai ini harus sama besar. 180 derajat dikurangi 90 derajat, 98 derajat dibagi dengan 2, atau sama dengan 180 kurang 98 itu 82 dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah 41. 41 derajat. Ini adalah sudut-sudut yang dibentuk di D dan juga di B untuk segitiga BCD. Oke, atau di sini 41 derajat berarti ya. Nah, ini belum bisa dipakai untuk mencari nilai X ya. Kita coba dari segitiga ACD. Perhatikan di sini yang hijau nih ya. ACD kita buat ulang. ACD udah ada sudut di sini 38 derajat. Nah, itu ya, 38 derajat. X itu ada di sini berarti ya, tapi enggak sepenuhnya. Kita akan cari nilai sudut D di sini berapa. Ini juga segitiga sama kaki kan ya? Berarti sama konsepnya kayak tadi. Nilai sudut CDA atau nilai sudut CAD itu bakalan sama kan ya? Caranya adalah kamu selisihkan 180 derajat dikurangi sudut yang udah ada di sini 38 derajat dibagi dengan 2. 180 dikurangi 38 itu kan berarti 142. Dibagi 2 itu hasilnya jadi 71 derajat. Berarti masing-masing di sini 71, di sini juga 71 derajat. Nah, kita punya nih, berarti ini dari 41 derajat dari sini nih, dari sini sama sini, ADC yang ini ya. Itu nilainya adalah 71 derajat. Diminta nilai X. Nilai X. Nah, nilai X itu berarti kan sisanya dari 71 yang tadi ya. Maksudnya adalah
41 ditambah dengan X itu kan sama dengan tadi 71 derajat gitu. Berarti X itu sama dengan 71 derajat dikurangi dengan 41 derajat atau jawabannya jadi 30 derajat. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, ini mudah-mudahan bisa diterima ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 8. Nah, misalkan ada XY menyatakan titik koordinat pada kuadran 1 bidang XY dengan X, nilai X itu nggak sama dengan Y. Nah, pertanyaannya, apakah X itu lebih kecil daripada Y? Putuskan pernyataan 1 dan 2 berikut. Apakah cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? Ada data X, Y pada kuadran 1. Dengan X itu nilainya nggak sama dengan Y. X itu lebih kecil daripada Y enggak gitu ya. Terus ada 2 data nih. Nah, dari kedua data ini cukup nggak untuk menjawab pertanyaan di sini? Pertanyaannya yang ini ya, apakah X lebih kecil daripada Y, kurang daripada Y? Mungkin ini opsinya teman-teman udah kenal ya. Kita coba gambarkan terlebih dahulu. Di kuadran 1 itu artinya kan berarti nilai X dan Y-nya itu masing-masing bernilai positif ya, lebih besar daripada 0. Nah, kita cek satu persatu. 2x kuadrat dikurangi 4xy ditambah 2y kuadrat sama dengan 4x min 4y itu yang disebutkan pada pernyataan yang pertama. Nah, kita bisa faktorkan, lebih sederhanakan lagi. 2x kuadrat min 4xy tambah 2y kuadrat dengan 4xy min 4y itu kan jadi bisa kayak gini ya. Ini difaktorkan angka 2-nya nih, keluarin. Jadi 2 dikali dalam kurung x kuadrat min 2xy ditambah y kuadrat. Sama dengan, nah ini angka 4-nya kita faktorin keluar, jadi 4 kali X min Y. Ada 2 sama 4 bisa disederhanakan tuh, bagi 4 bagi 2 kan hasilnya jadi 2 gitu ya. Atau kalau kita tuliskan ulang, berarti X kuadrat dikurangi dengan 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 2X min Y. Nah, kemudian bentuk ini tuh kan sama aja dengan X min Y kuadrat ya. X min Y kuadrat sama dengan 2 kali X min Y. Di kiri ada X min Y, di kanan ada X min Y. Kita bisa bagi kan ya, bagi kedua ruas dengan X min Y. Atau ini habis gitu ya, kuadratnya di sini habis X min Y-nya. Artinya X min Y sama dengan 2. Kalau gitu, X sama dengan Y plus 2 atau 2 tambah Y. Nah, karena X dan Y itu masing-masing bernilai positif, berarti pasti nih ya, pasti X itu nilainya bakalan lebih besar daripada 2, maksudnya lebih besar daripada Y. Pertanyaannya apakah X kecil dari Y? Di sini jawabannya X itu lebih besar daripada Y. Maka jawabannya tidak, gitu ya. Maka jawabannya tidak. Tapi pertanyaannya kan gini, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan, maka dengan pernyataan 1 ini berarti terjawab kan? Jawabannya tidak, apakah terjawab? Terjawab, iya, terjawab. Jadi bukan ini yang kita kita highlight ya. Maka opsi 1 ini cukup untuk menjawab pertanyaan yang ada di atas. Kadang-kadang suka suka error gitu kan. Kita udah kelamaan ngerjain soal nggak fokus gitu ya. Maka opsi yang 1 ini kita coret, oh ini salah nih. Padahal sebenarnya ini cukup. Ini cukup 1 itu cukup ya. Maka pernyataan yang pertama itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Kita cek yang berikutnya, 3x sama dengan 3y ditambah 6 di situ ya. 3x sama dengan 3y tambah 6, ini mudah saja kita langsung faktorkan dengan angka 3 ya. 3x sama dengan 3y plus 2, 3-nya kan bisa habis tuh. Berarti x sama dengan y plus 2. Nah, ini solusinya sama dengan yang di atas nih. X sama dengan y plus 2, artinya si nilai x ini lebih besar daripada y, dan ternyata dengan pernyataan yang kedua pun data yang ada terkandung di dalamnya itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Jawabannya apa? Jawabannya tidak gitu ya. Tapi apakah terjawab? Terjawab. Karena terjawab berarti pernyataan 2 itu cukup. Oh, kalau gitu kesimpulannya, baik itu pernyataan 1 maupun pernyataan 2 itu masing-masing itu cukup. Masing-masing sendiri-sendiri ya, cukup. Nggak mesti digabung dua-duanya untuk menjawab pertanyaan. Berarti kalau kita ke opsi ya, opsi yang tepat itu adalah pernyataan 1 atau pernyataan 2 saja itu udah
cukup untuk menjawab pertanyaan, bukan yang C ya. Kalau yang pernyataan yang C itu pernyataan 1 dan 2 cukup, itu maksudnya bersama-sama. Artinya butuh keduanya. Kalau yang di D ini opsinya berarti hanya salah satu dari kedua pernyataan tersebut saja cukup. Gitu. Oke, teman-teman. Kayaknya kita bisa bahas satu soal lagi ya. Kita coba bahas satu soal lagi aja. Nomor 9. Diketahui data X1, X2, X3 sampai dengan X10 dengan rata-ratanya yaitu sebesar A. Jika data berubah mengikuti pola sepertiga X1 dikurangin 2, kemudian sepertiga X2 dikurangin 4, kemudian sepertiga X3 dikurangin 6, dan seterusnya, maka rata-rata data baru setelah diubah adalah berapa gitu. Nah, untuk mencari nilai rata-rata tuh gimana sih? Ya udah, jumlah keseluruhan data dibagi dengan jumlah datanya ada berapa. Nilai jumlah datanya ada berapa kan gitu. Di sini ada rata-rata X1 sampai dengan X10 itu adalah A. Berarti X1 tambah X2 sampai dengan X10 dibagi dengan 10 data kan berarti ya. Bagi 10 sama dengan A. Artinya jumlah keseluruhan data X1 sampai dengan X10 itu adalah 10 kali A. 10 kali A. Nah, pertanyaannya adalah berapa rata-rata data yang baru ini nih? Datanya diubah dengan pola. Ini berpola ya. Polanya kayak gimana sih? Polanya masing-masing data dikalikan sepertiga, kemudian dikurangi dengan 2 min 4. Pengurangannya pun membentuk pola deret ya. Deret aritmatika. Min 2, min 4, min 6. Berarti kalau kita terusin min 8, min 10, min 12, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, untuk mencari rata-ratanya berarti kan kita perlu data-data ini dibagi dengan nilai 10 karena ada 10 data. Ini kan sebenarnya bisa difaktorkan ya sepertiganya. Sepertiganya bisa difaktorkan semua perangkat itu dikalikan dengan angka sepertiga kan gitu. Sepertiga, nah X1 sampai dengan X10-nya kita keluarin. Kemudian, nah ini min 2, min 4, min 6 juga kita bisa pisahkan nih. X1 sampai dengan X10-nya kita pisahkan, kemudian min 2, min 4, min 6 sampai dengan seterusnya itu juga kita pisahkan. Ini pola deret aritmetikanya kita pisahkan. Nah, ini kan udah kita punya nih X1, jumlah data X1 sampai dengan X10 itu kan yang tadi 10A. 10A tinggal kita cari nilai ini, maka kita akan dapatkan data rata-ratanya gitu. Nah, gimana caranya? Ya kamu bisa, boleh aja kamu ngitung satu-satu ya, min 2, min 4, min 6. Pokoknya sampai 10 data gitu ya, berarti sampai berapa tuh? Min 8, min 10, dan seterusnya. Tapi kan kalau angkanya banyak kan ribet ya, maka kita akan gunakan rumus deret aritmatika untuk menentukan pertama suku yang ke n-nya dulu. Ini kan ada 10 data, berarti kita mau nyari suku ke n-nya itu berapa. Ini mentoknya sampai berapa sih? Sampai angka berapa? Ya, maka U ke 10 kita cari pakai rumus A plus N-1B. A itu adalah data data awal, data pertamanya. Kemudian B itu bedanya. Min 2, min 4, min 6 itu kan berarti bedanya min 2 ya. Dari min 2 ke min 4, dari min 4 ke min 6 itu min 2. Nah, kita masukin angka pertamanya min 2 ditambah dengan N min 1, berarti 10 kurang 1 dikali dengan bedanya itu min 2. Nah, kemudian U10-nya kita hitung min 2 tambah 10 kurang 1 itu 9. 9 dikali min 2 berarti min 9 kali 2 berarti 18 maksudnya. 18 berarti min 2 ditambah dengan min 18 berarti hasilnya adalah minus 20. Nah, selanjutnya kita mau cari jumlahnya. Cari jumlah suku ke N. N suku pertama maksudnya. Sampai suku ke 10 ya. Sn sama dengan N per 2 A plus UN. Ini rumusnya. Yang teman-teman juga harusnya udah tahu dong. Yang kita cari adalah S ke 10 ya. Jumlah sampai data ke 10. Sama dengan kita masukin 10 per 2 dikalikan dengan min 2 ditambah dengan UN. UN-nya itu adalah U ke 10. U ke 10-nya itu adalah si angka minus 20 tadi. 10 bagi 2 itu 5. 5 dikali min 2, min kurangi min 20. Min 2 ditambah min 20 maksudnya. Min 2 kurang 20, jadi min 22 dikali 5. Hasilnya berarti sama dengan min 110. Nah, angka ini tuh kan S ke 10 gitu ya. S10. Berarti bisa kita ganti dengan angka minus 110. Nah, artinya
Kalau kita teruskan pengerjaannya, ini jadi sama dengan sepertiga dikali ini nilainya adalah 10A yang tadi. Ditambah dengan minus 110. Kemudian dibagi dengan 10. Nah, ini kan semuanya bisa dibagi dengan angka 10 ya, berarti habis tuh. 10 jadi 1 gitu kan, bagi 10. 110 dibagi 10 jadi 11. Berarti kalau kita sederhanakan jadi sepertiga dikali A dikurangi dengan 11. Nah, ada nih opsinya yang bisa kita pilih, yaitu opsi yang C. Ya, opsi yang C. Oke, teman-teman semua di sini bestie. Pada akhirnya waktu yang memisahkan kita. Mudah-mudahan apa yang dipelajari pada kesempatan kelas hari ini bermanfaat, bernambah wawasannya. Ya, saya akhiri aja. Semoga apa yang disampaikan itu bisa diterapkan ya, ilmunya bermanfaat. Kemudian bisa diterapkan, nggak gampang lupa ya. Kita tutup aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.